Sumber kekayaan Ponpes Al Zaitun dari mana? Mantan anak buah Panji Gumilang mengumbar semua. Ponpes Al Zaitun Indramayu masih jadi perbincangan hangat publik. Hal ini seiring dengan mencuatnya beberapa pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh pemimpin mereka, Panji Gumilang. Nama Ponpes Al Zaitun Indramayu menjadi viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik, dan melakukan azan yang nyeleneh dari ajaran Islam pada umumnya. Belakangan Ponpes Al Zaitun kembali menuai kontroversi setelah kembali viral di media sosial, di mana salah satu pimpinan Ponpes Al Zaitun terlihat mengajak para santri untuk menyanyikan salam Kristen. Berdasarkan rekam jejak digital, Ponpes Al Zaitun pernah tersandung kasus, yakni menjadi pusat gerakan Negara Islam Indonesia atau NII pada 2011, dan sudah diproses 2 kali oleh Mabes Polri. Selain itu, pengajaran Ponpes Al Zaitun Indramayu juga bertentangan dengan ajaran Islam, membuat banyak yang mempertanyakan mengapa Ponpes Al Zaitun masih berdiri. Mantan anggota NII beberkan sumber aliran dana Ponpes Al Zaitun. Kemegahan dan sumber kekayaan yang dimiliki Pondok Pesantren Al Zaitun seringkali dipertanyakan publik. Berhembusnya informasi bahwa dana-dana tersebut diperoleh dari kegiatan NII KW 9 yang mengatasnamakan sedekah pun kian santer. Meski begitu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang pun membantah. Ia menyebut bahwa aset-asetnya didapatkan melalui penghasilan pesantren secara mandiri melalui kegiatan pertanian dan peternakan yang dikembangkannya. Tim Fakta TV One menelusuri dari mana sumber dana besar yang terus melimpah ke Ponpes Al Zaitun. Tiara Harahap, reporter TV One berhasil menemui salah satu mantan anggota NII, pihak yang pernah terlibat langsung dalam proses penggalangan dana untuk NII KW 9. Bahkan juga terlibat dalam proses perekrutan mereka yang akan tergabung dalam NII KW 9, Din Wahidin, pria yang pernah terlibat dalam penggalangan dana atas perintah Panji Gumilang. Namun rupanya kala itu apa yang dilakukan Din Wahidin bukanlah penggalangan dana biasa, melainkan untuk gerakan NII KW 9. Hal ini sudah dilakukan dan direncanakan sejak Al Zaitun masih dalam proses pembangunan. Din mengisahkan bahwa dirinya menjadi salah seorang anggota NII yang harus melakukan rekrutmen. Selain itu, Din juga mendapat tugas untuk menggalang dana. Menurut Din, penggalangan dana di daerah setiap tahunnya bisa mencapai 5 miliar rupiah. Kalau hitung-hitungan global, itu kan pimpinan yang tahu. Kalau kami waktu itu ketika di daerah, bahkan ada yang per bulan itu sampai 5 miliar rupiah, tuturnya. Namun, yang membuat Din ragu karena semua program yang dijanjikan oleh Panji Gumilang gagal total dan tidak menghasilkan. Mungkin tidak ridho Allah, karena banyak orang yang dibohongi, ujarnya. Kepada tim Fakta TV One, Din Wahidin juga menjelaskan bagaimana struktur di dalam NII KW 9 yang menyerupai sebuah negara. Mereka yang berhasil direkrut akan rela menghalalkan segala cara untuk dapat memberikan uang dengan jumlah di atas rata-rata kemampuan mereka, hingga mencapai belasan miliar rupiah yang pada akhirnya sampai ke tangan Panji Gumilang. Jadi di negara Islam Indonesia itu ada program yang namanya 8 Mawarid, tutur Din Wahidin saat ditemui tim Fakta TV One. Program 8 Mawarid ini harus dijalankan dan dipenuhi semua targetnya. Jika yang tidak mampu, menurut Din, memiliki trik tersendiri. Kalau yang nggak mampu biasanya ya mereka punya trik-trik sendiri. Misalnya lewat jalur yayasan. Mereka bikin yayasan kemudian mereka bikin kotak-kotak amal yang dititipkan di rumah makan misalnya, terang Din. Berkedok yayasan, akhirnya uang yang masuk itu buat menutupi kebutuhan itu. Lanjutnya, bahkan menurut Din, ada yang menjadi pembantu rumah tangga dadakan untuk mengeruk kekayaan majikan. Din Wahidin meyakini apa yang dialaminya puluhan tahun lalu masih terjadi di dalam Al Zaitun hingga saat ini. Perintah Panji Gumilang sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun sekaligus Imam NII KW 9, seperti apa yang disampaikan Din Wahidin, terus melakukan perekrutan orang untuk masuk dalam pusaran NII KW 9 dan melakukan penggalangan dana.
Din juga mengatakan, bahwa kurikulum Al-Zaitun secara umum sama dengan lembaga pendidikan lain dan belum diberitahu paham-paham NIIKW 9, sampai pada akhirnya santri yang berada di kelas 12 akan melalui pendidikan khusus, irsyad, kecuali di kelas 12 itu nanti mereka ada irsyad. Irsyad itu pendidikan khusus selama 1 minggu, kata Din. Materi yang disampaikan salah satunya adalah arah ke pentingnya bernegara. Materi tersebut salah satu pengajarnya adalah Panji Gumilang, mengenai adanya indikasi dana asing yang masuk ke pesantren Al-Zaitun. Din Wahidin mengaku tidak mengerti hal tersebut. Namun, menurutnya, ketika ada agenda besar di Al-Zaitun banyak perwakilan dari agama-agama lain. Karena Panji Gumilang menjanjikan akan membangun rumah ibadah banyak agama di dalam komplek pesantren Al-Zaitun. Mungkin saja orang akhirnya tertarik dan berinvestasi di sana, pungkas Din Wahidin.